Selamat malam Pak, perkenalkan saya Gracia Purba dari NIM 12S0040. Jadi di tugas kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, di mana hasil kerja saya ini dari T07. Jadi pada T07 ini case-nya yaitu bila kita perhatikan terhadap program studi persoalan dari studi kasus akademik simulator yakni robustness. Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi dalam operasi kegiatan akademik ada 1 tahun akademik yang diselenggarakan dalam 2 semester reguler, yaitu ya odd dan even, dan sebuah semester antara short. Dalam 1 semester dapat dilaksanakan lebih dari 1 mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan suatu mata kuliah pada suatu semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan konfigurasi yang dapat berbeda. Sebagai contoh, mata kuliah yang operating system pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh GPS, THS, dan AJP. Namun pada pelaksanaan tersebut diampu oleh GPS dan THS. Jadi ini adalah sebuah inisial dari dosennya. Selanjutnya, setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada 1 semester di eh, 1 tahun akademik. Di akhir semester, mahasiswa akan diberi nilai hasil dari serangkaian sistem. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, maka mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan penurunan terhadap syarat dan aturan yang berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, maka mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester yang akan mendatang. Jadi, bila di atas dapat diantisipasi dengan baik, maka solusi yang dapat menyajikan sejarah pelaksanaan perkuliahan, di mana itu ada course story mulai dari semester dan tahun akademik di mata kuliah atau course tersedia untuk pertama kali hingga periode terakhir. Maka lebih lanjut, untuk setiap periode juga dapat disajikan daftar mahasiswa enrollment yang mengikuti beserta presentasi grade yang akan diraihnya. Lalu untuk disjoinnya pada studi kasus sebelumnya belum jelas itu dijabarkan mengenai relasi antara mata kuliah dan periode pelaksanaan pada suatu semester di 1 tahun akademik, serta kemungkinan perbedaan konfigurasi pengampunya. Jadi hal ini berpotensi pada inkonsistensi solusi. Sebagai contoh, mata kuliah sudah dibuka setiap tahun akademik pada semester ganjil atau odd. Maka tahun akademik 2021-2022 diampu oleh dosen GPS dan THS. Tahun akademik mendatang, mata kuliah ini akan masih dibuka untuk bisa saja oleh pengampu yang berbeda. Jadi eh, yang kita perlukan untuk mengembangkan suatu eh, eh, code dalam studi kasus T07 ini, yaitu kita disuruh menambahkan data dosen lecture. Jadi fitur ini telah dikembangkan oleh dan tidak ada perubahan yang akan dilakukan. Lalu menambahkan data mahasiswa student. Juga ini telah dikembangkan pada T06 sebelumnya, pada test case sebelumnya. Jadi dibuat lagi untuk menampilkan data mahasiswa secara rinci dan detail, menambahkan data mata kuliah course, lalu menambahkan data periode perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan course opening. Ini kita buat kelas baru, lalu menambah data pengambilan mata kuliah enrollment. eh di yang fitur ini udah dikembangkan sebelumnya
Namun perlu dilakukan perubahan relasi sebelumnya. Relasi itu dilakukan dengan mata kuliah course, kini dengan periode pelaksanaan perkuliahan course opening. Lalu ditambah dengan pemberian nilai dari pengambilan mata kuliah grading, pemberian nilai remedial dan pengambilan mata kuliah remedial. Satu fitur tambahan yang perlu dikembangkan lagi yaitu course history. Jadi eh, terjadi perubahan dalam penambahan data mata kuliah. Kini sebuah mata kuliah hanya terdiri dari 4 buah data, yakni code, nama mata kuliah, kredit, dan passing grade. Jadi mempunyai 4 parameter. Lalu eh, kita disuruh untuk mengembangkan fitur lagi untuk menambahkan data periode pembukaan mata kuliah serta periode mata kuliah tersebut dapat direpresentasikan dengan atribut kode mata kuliah atau course code, tahun akademik pelaksanaan, academic year, semester, serta dosen pengampu lecture list. Lalu eh, bahwa dosen pengampu ditulis dalam bentuk inisial dan dapat saja terdiri dari beberapa inisial untuk mata kuliah yang diampu bersama. Inisial dosen yang satu dengan yang inisialnya dipisahkan dengan tanda koma. Lalu kita membuat course opening yang hanya dapat dilakukan bila mata kuliah course dan dosen yang terkait sudah terlebih dahulu terdaftar dalam simulatornya. Lalu ada course history di mana ini digunakan untuk menampilkan sejarah pelaksanaan suatu mata kuliah diurutkan mulai dari pertama kali dibuka. Pada fitur ini juga ditampilkan daftar mahasiswa seperti beserta presentasi yang telah dicapainya pada suatu periode pelaksanaan tertentu. Berikut adalah format perintah yang akan diberikan nantinya. Berikut adalah uh, inputan yang akan kita buat. Ada lecture, ada course add, student add, course opening, enrollment add, and course open, enrollment, dan course history. Dan inilah output yang akan diharapkan. Jadi pada perbandingan dari T06-nya, di mana T06 ini untuk menampilkan grade-nya dari eh, menampilkan grade yang jika ada orang yang mahasiswa yang remedial maka yang nilai remedialnya itu akan dicetak dalam. Lalu kita lanjut ke T07-nya. Jadi T07 ini ada penambahan model kelas baru, di mana model kelas baru ini mempunyai kita deklarasikan course opening yang mempunyai 5 parameter, yaitu dengan parameter course code, eh, parameter academic year, semester, lecture list, dan initial. Jadi kita buat konstruktornya yang memiliki 4 konstruktor juga, yaitu 4 parameter, yaitu course code, academic year, semester, lecture list, dan initial. Yang semuanya itu memiliki tipe data string yang semuanya yang berarti ketika objek dari course opening dibuat, maka nilai-nilai ini harus diberikan saat semua instan dari kelas course opening. Jadi konstruktor ini bertujuan untuk objek membuat objek course opening dengan menginisialisasikan nilai-nilai dari variabel instan yang dimilikinya dengan nilai yang diberikan sebagai argumen saat membuat instant class opening. Selanjutnya ini ada getter, di mana getter ini juga diambil dari kelima parameter tersebut yang bertujuan untuk mengembalikan nilai dari variabel-variabel intens yang dari kelas course, di mana yang
variabelnya seperti berikut. Lalu ada setter. Jadi setter ini kita dapat berguna untuk mengatur nilai dari variabel instan course code, academic year, semester, lecture list, dan inisial dari luar kelas opening. Misalnya, jika ingin memiliki objek course yang merupakan instan dari kelas opening course, kita dapat memanggil sebuah metode yaitu dengan course set course code untuk mengatur nilai dari course code. Jadi metode ini digunakan untuk mengubah nilai dari variabel intes dalam kelas objek tersebut. Lalu kita buat metode toString, di mana kita bisa dengan mudah mendapatkan representasi string dari objek kelas course opening yang berguna. Misalnya untuk di debug atau tampilan informasi objek dari ke pengguna. Misalnya jika kita ingin memiliki objek, maka kita akan memanggilnya dengan system out print. Lalu kita ke driver 1, di mana driver 1 ini kita tambahkan dengan variabel, ditambahkan fungsi baru yaitu dengan fungsi kita deklarasikan course open dan course history. Jadi kita di sini disuruh untuk membuat switch sketch baru untuk course open, yang dimana nanti dia akan menyimpan data dari enrollment pada grade dan enrollment at, dan semua data dalam enrollment sudah masuk ke dalam course open ini tapi belum mencetak apa-apa, atau kata lain dia hanya menyimpan data enrollment sesuai dengan inputan. Setelah itu ada switch sketch yang baru lagi, yaitu dengan switch sketch course history, yang dimana nanti ini di dalamnya ini akan mencetak data pada course open tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang course open. Jadi course open ini lanjut. Jadi kita akan mendeklarasikan sebuah variabel course code open yang bertipe data string dengan nilainya diambil dari token 1. Jadi kode ini diasumsikan bahwa token adalah sebuah array yang berisi token yang dipisahkan dengan sebuah inputan token 1 yang mengandung kode course. Begitu juga dengan academic year open, semester open, dan string lecture initialization open token 4. Jadi nilainya ini diambil dari token 4, kemudian dipisahkan menggunakan delimiter, koma, dan hanya bagian pertamanya akan diambil. Bahwa kode ini akan menginisialisasikan dosen pengajar yang dipisahkan oleh koma. Lalu kita akan menambahkan email dosen ke dalam sebuah list. Lalu kita buat sebuah loopingan for untuk menambahkan email dosen ke dalam listnya. Jadi for lecture itu untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam koleksi lecture, dan jadi sebuah koleksi misalnya list atau array yang berisi objek dari kelas lecture. Setiap elemen dan koleksi ini akan disimpan dalam sebuah variabel lecture pada setiap iterasi loopnya. Lalu jika kedua inisialisasinya sama, maka kode dalam blok if akan dieksekusi dengan if lecture get initial equals lecture initial open. Lalu ada course opening new course opening dengan 4 parameter dan tambah lecture get emailnya. Ini pernyataan untuk instance baru dari kelas course opening. Nilai yang diberikan sebagai argumen course chapter itu,
dan digabungkan dari inisial dosen. Lalu ada untuk menambahkan array ke course openingnya dengan course opening array, course opening to array, new course opening for course opening array. Lalu kita lanjut ke course history, di mana ini akan mencetak sebuah course opennya. Lalu di mana course history ini nilainya diambil dari token 1 jadi sebuah array yang berisi token-token akan yang dipisahkan dari sebuah input dan token 1 mengandung kode khususnya. Lalu proses ini akan merupakan objek-objek course opening ini operator course opening dengan menandakan bahwa ada metode override untuk menimpa metode dari kelas induknya, yaitu komparator. Lalu public integer compare course opening CO2 course opening 1. Jadi digunakan untuk membandingkan dua objek course opening. Jadi metode ini mengembalikan nilai integer yang menunjukkan hasil perbanding antara kedua objek tersebut. Jika nilai yang dikembangkan lebih kecil dari 0, maka course opening 1 dianggap lebih kecil daripada course opening 2. Jika nilai yang dikembalikan sama dengan 0, maka course opening itu ada course history, di mana course history ini kita buat pengurutannya terlebih dahulu tadi sampai public integer compare. Jika nilai yang dikembalikan sama dengan 0, maka course open 1 dan course open 2 dianggap sama. Jika nilai yang dikembangkan lebih besar dari 0, maka CO1 dianggap lebih besar daripada CO2. Jika CO1 jika tolak ukurnya sama, metode ini compare to dari class string digunakan untuk membandingkan dua string dan mengembalikan nilai negatif 0, nilai positif sesuai dengan urutannya. Lalu kita akan mengembalikan sebuah collection sortnya. Lalu dengan demikian course tersebut mengurutkan list course opening berdasarkan semester, dan jika semester sama berdasarkan tahun akademiknya, kode akan berjalan. Lalu kita akan mencari course opening yang sesuai dengan course mata kuliah dengan list course opening found sama dengan list itu untuk mendeklarasikan dari inisialisasi list course opening yang akan digunakan untuk menyimpan objek course opening yang sesuai dengan kode mata kuliah tersebut. Lalu kita buat loopingan for each yang digunakan untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam list course opening. Setiap elemen dari list ini disimpan dalam variabel course opening pada setiap iterasi loopnya. Lalu jika kedua mata kuliah ini sama, maka objek course opening tersebut sesuai dengan kriteria pencariannya. Lalu course opening found itu jika kode mata kuliah dari objek course opening saat ini sama dengan kode mata kuliah yang dicari, maka objek tersebut ditambahkan ke dalam list course opening. Hal ini berarti objek course opening tersebut adalah objek yang sesuai dengan kode mata kuliah yang dicari. Dengan demikian, sebuah loop selesai dieksekusi.
Jadi course opening phone akan berisi sebuah objek course opening yang memiliki kode mata kuliah yang sama dengan course history. Lalu kita akan mencetak data course history. Nah, kita buat himpunan course each yang digunakan untuk mengiterasikan yang mengiterasikan melalui setiap elemen dalam list course opening funds. Setiap elemen dari list ini disimpan dalam variabel course opening pada setiap iterasi loopnya. Lalu for courses yang digunakan untuk mengiterasikan melalui setiap elemen dalam list course, setiap elemen dari list ini disimpan dalam variabel course pada setiap iterasi loop. Jika kedua kode mata kuliah ini sama, maka objek course tersebut sesuai dengan objek course opening. Lalu kita buat sistem outprint-nya, di mana ini akan mencetak dari data objek course dari objek course opening yang sesuai dengan kode mata kuliah yang cocok. Di sini dilakukan pencetakan data seperti nama kode mata kuliah, tahun akademik, semester, dan daftar dosen mengajar. Ini dilakukan dengan menggunakan metode data toString dari objek course dan juga dengan menggunakan metode get academic year, get academic semester dari objek course openingnya. Lalu loopingan ini akan mencetak data dari setiap objek course yang memiliki kode mata kuliah yang sama dengan kode mata kuliah dari setiap objek course opening dalam list course opening font. Lalu ada eh, sebuah loopingan yang untuk mencetak data enrollment yang terkait dalam course opening. Jadi loopingan for enrollments ini untuk mengiterasikan setiap elemen dalam list enrollment. Setiap elemen dari list ini disimpan dalam variabel enrollment pada setiap iterasi loops, maka akan diasumsikan enrollments adalah list yang berisi objek-objek dari kelas enrollment. Eh, jika jika kita memeriksa apakah kode mata kuliah tahun akademik dan semester dari objek enrollment saat ini sama dengan kode mata kuliah tahun akademik dan semester dari objek eh, course open yang sedang proses dalam iterasi sebelumnya. Lalu kita buat sistem outprintln di mana ini akan mencetak data dari objek enrollment yang sesuai dengan kriteria yang diperiksa dalam pernyataan if-nya tadi. Jadi saat ini kode ini akan mencetak data seperti kode mata kuliah, ada mahasiswa, tahun akademik eh, dengan tipe data stringnya. Lalu eh, kita buat break untuk mengakhiri loopingan atau keluar dari sebuah blok loop yang atau pernyataan switch case-nya. Lalu saya akan mencoba menjalankan program tersebut. Jadi pada hasil code saya sudah sesuai dengan apa yang diminta pada course history-nya. Demikian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.